Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran ekonomi pada bab 3 mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep produksi. Jadi bagaimana sih sebenarnya faktor produksi itu, lalu bagaimana sih perilaku dari si produsen atau yang berperan sebagai pelaku ekonominya. Nah, kali ini yang akan kita bahas mengenai biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Langsung kita pelajari ya. Oke, yang pertama, pengertian biaya produksi. Selama ini kita hanya mendengar ya, apa sih sebenarnya biaya, apa sih sebenarnya produksi. Nah, kalau secara digabungkan, biaya produksi adalah sebuah beban. Beban apa? Beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan produk, atau segala jenis pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan atau menghasilkan barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Jadi semisalnya kalau kita ada di pabrik terigu berarti kita membutuhkan gandum. Lalu kalau misalnya kita ada di dalam pabrik pembuatan biskuit, berarti bahan yang diperlukan ada tepung, ada gandum, ada coklat dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ya teman-teman ya. Jadi yang selanjutnya akan kita bahas adalah macam-macam biaya produksi. Macam-macam biaya produksi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada biaya tetap total atau kita sebut dengan total fixed cost, TFC atau FC. Jadi namanya sama saja ya, hanya beda-beda penyebutannya. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan walaupun perusahaan tersebut tidak melakukan produksi. Jadi biaya ini akan selalu tetap dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan itu tidak menjalankan roda perekonomiannya. Jadi semisalnya contohnya ada perawatan mesin. Nah, kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan tersebut tidak terjadi produksi, lalu mesin itu tidak digunakan, maka setiap bulannya pasti akan ada yang namanya biaya perawatan mesin. Lalu selanjutnya ada gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini pun wajib dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tersebut dalam keadaan tidak memproduksi. Lalu selanjutnya ada sewa bangunan. Nah, ketika di dalam suatu perusahaan itu sewa bangunan, mereka menyewa sebuah bangunan, sebuah rumah, atau menyewa sebuah ruko, maka itu tetap wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Semisal mereka sudah memiliki bangunannya sendiri, maka mereka wajib mengeluarkan biaya pajaknya. Lalu ada yang namanya bunga pinjaman. Hampir di setiap perusahaan pasti mereka memiliki yang namanya pinjaman, entah itu ke bank atau kepada perusahaan lain. Nah, bunga pinjaman ini setiap bulannya pun akan tetap dihitung meskipun perusahaan tersebut tidak melakukan produksi. Rumus yang ada untuk menghitung biaya tetap total adalah FC sama dengan TC dikurang VC. Yang kedua ya. Yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost atau TVC atau VC. Nah, total variable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya pengeluaran tergantung pada banyak sedikitnya barang yang akan diproduksi. Jadi bedanya dengan biaya tetap total adalah biaya tetap total harus setiap bulan atau setiap periode dikeluarkan. Sedangkan kalau di dalam biaya variabel total hanya akan dikeluarkan biayanya ketika sebuah perusahaan atau sebuah pabrik itu berproduksi. Nah, rumus yang ada di dalam TVC ini atau biaya variabel total ini adalah VC sama dengan TC minus
FC. Lanjut yang ketiga, ada biaya total atau total cost atau disingkat dengan TC. Nah, kalau biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya total ini adalah penjumlahan dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Jadi rumusnya adalah TC sama dengan FC plus VC. Yang keempat, ada biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata ini atau bisa disebut dengan average fixed cost atau disingkat dengan AFC. Nah, biaya tetap rata-rata ini adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan sebuah perusahaan. Jadi, teman-teman, ini adalah biaya tetap total ya, bukan biaya total. Rumusnya adalah AFC sama dengan FC per Q. Nah, perlu diingat teman-teman ya, kalau di dalam ekonomi, Q yang ada itu disebut dengan quantity. Q di sini dimaksudkan adalah jumlah barang yang dihasilkan atau disebut juga dengan quantity. Jadi, lambangnya adalah Q. Yang selanjutnya ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau disingkat dengan AVC. Nah, biaya variabel rata-rata ini adalah biaya variabel satuan unit produksi. Jadi kita menghitung kira-kira biaya yang dikeluarkan dalam satu produk yang dihasilkan itu berapa sih? Nah, itu menghitungnya menggunakan AVC. Rumusnya adalah AVC sama dengan VC per Q. Apa? Ayo, Q. Q itu adalah quantity atau jumlah barang. Lalu teman-teman, selanjutnya yang keenam ada biaya total rata-rata atau average cost atau disingkat dengan AC. Nah, biaya total rata-rata ini adalah pembagian antara biaya total dengan jumlah barang. Biaya total ya, bukan biaya tetap total. Rumusnya adalah AC sama dengan TC per Q atau VC plus FC per Q. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai biaya marginal atau disebut dengan marginal cost atau MC. Nah, biaya marginal ini adalah biaya tambahan atau tambahan biaya yang disebabkan oleh tambahan satu unit produk. Jika semisal di dalam satu unit usaha terdapat tambahan satu produk, maka ada yang namanya biaya marginal. Teman-teman, rumus dari biaya marginal ini atau marginal cost ini adalah sama dengan determinan DC per determinan Q atau MC sama dengan TCN min TCN min 1 atau MC sama dengan delta TC per delta Q. Oke, kita akan jelaskan satu-satu ya. TCN yang dimaksud adalah jumlah N-nya adalah nilai berapa yang akan kita hitung dikurang dengan TCN yang ada di angka sebelumnya atau di nominal sebelumnya. Nah, kalau misalnya yang MC delta, jadi kalau delta ini adalah delta itu sama dengan berarti yang kedua dikurang yang pertama. Atau misalnya kita menghitung yang ketiga, berarti ketiga dikurang yang kedua. Atau kita menghitung yang keempat, berarti keempat, hitungan yang keempat, nominal yang keempat, dikurang nominal yang ada di posisi ketiga. Teman, sekarang ada contoh yang akan kita hitung mengenai biaya produksi. Langsung saja ya, kita contohkan satu persatu. Ya, teman-teman, di sini sudah ada perhitungannya ya. Di sini ada jumlah, ada kategori-kategorinya, ada jumlah pekerja, jumlah produksi atau kita sebut tadi apa? Quantity. Lalu di sini sudah diketahui TVC-nya berapa, TFC-nya berapa, TVC-nya berapa. Nah, yang akan kita hitung dimulai dari TC sampai nanti ke MC. Nah, kita hitung satu-satu ya teman-teman ya. Di sini kita hitung yang TC-nya. TC adalah FC plus VC. Berarti 50 ditambah 0 sama dengan 50. Lalu di sini ada 50 ditambah 50
hasilnya adalah 100. Nah, lalu selanjutnya 50 ditambah 100 berarti 150. Begitupun selanjutnya teman-teman, ini ada 200, 250 dan 300. Oke, yang selanjutnya kita akan hitung adalah AFC. Rumusnya adalah FC per Q. FC-nya di sini diketahui ada 50. Berarti 50 dibagi Q-nya. Q-nya di sini ada 0. Nah, teman-teman, ketika 50 dibagi 0, angka berapapun dibagi 0 itu tidak akan menghasilkan angka. Kalau kalian bisa buktikan di dalam kalkulator, itu akan terjadi error. Nah, maka di sini akan kita kosongkan, kita strip. Ya, berarti kita hitung dari posisi kedua. Nah, posisi kedua berarti FC-nya ada 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 25. Lalu selanjutnya ada 50 dibagi 6. Hasilnya adalah 8,3. Nah, begitupun seterusnya teman-teman ya. Caranya adalah FC per Q. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Selanjutnya yang akan kita hitung adalah AVC. Rumusnya adalah VC per Q. Nah, karena di sini VC-nya sama 0, berarti kita kosongkan ya, kita strip lagi. Karena tidak akan bisa dihitung. Oke, yang selanjutnya yang di posisi kedua, VC-nya ada 50. 50 terus Q-nya ada 2. Berarti hasilnya sama dengan FC ya, 25. Lalu selanjutnya FC-nya ada 100 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 16,6. Nah, begitu pun seterusnya teman-teman ya, dapat kalian hitung sendiri dan ini adalah hasilnya. Oke, yang selanjutnya akan kita hitung adalah AC. Rumusnya adalah TC per Q. Nah, TC-nya ada 50. 50 dibagi Q-nya 0, berarti kita strip lagi karena tidak bisa dihitung. Langsung ke posisi kedua. Di posisi kedua, TC-nya ada 100. 100 dibagi dengan Q-nya 2. Hasilnya adalah 50. Lalu yang ketiga, berarti TC-nya ada 150 dibagi dengan 6. Hasilnya ada 25. Nah, teman-teman, begitupun seterusnya ya. Lalu kita lanjut di menghitung MC. MC adalah delta TC per delta Q. Diingat ya, kalau delta TC itu berarti kalau kita mau menghitung yang pertama, berarti yang pertama dikurangi ke 0. Ya, itu adalah delta. Atau kita mau menghitung yang posisi keempat, berarti keempat dikurang ketiga, itu adalah hasil dari delta. Kita contohkan. Kalau di MC delta TC. Delta TC-nya berarti karena di sini 0, maka kita abaikan ya yang pertama ya, karena tadi tidak bisa dihitung. Lalu selanjutnya ada yang kedua, di posisi kedua. Di posisi kedua ini delta TC-nya bisa dilihat, delta TC-nya berarti 100 dikurang 50. Ini berarti 100 dikurang 50 per Q-nya berarti 2 dikurang 0. Nah, berarti di sini ada 50 dibagi 2 yang hasilnya adalah 25. Oke, selanjutnya yang kita hitung di posisi ketiga, TC-nya ada 150 dikurang 100 dibagi Q-nya ada 6 dikurang 2. Berarti hasilnya ada 50 dibagi 4. 50 dibagi 4 berarti hasilnya adalah 12,5.
Ini adalah hasil perhitungan yang lain ya teman-teman ya. Bisa kalian coba juga di rumah. Nah, itulah teman-teman yang tadi kita bahas mengenai biaya produksi. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai penerimaan atau revenue. Oke, kita membahas tentang penerimaan atau revenue. Atau yang dimaksud dengan penerimaan atau revenue adalah semua jenis penerimaan yang dihasilkan oleh produsen dari hasil penjualan barang atau output yang dikeluarkan oleh si produsen di dalam sebuah perusahaannya. Yang pertama, ada total revenue atau disingkat dengan TR. Nah, TR ini adalah penerimaan total dari hasil penjualan pengeluarannya atau outputnya. Jadi semua jenis pengeluarannya yang dikeluarkan, semua jenis produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu dihitung. Nah, rumusnya adalah TR sama dengan P dikalikan dengan Q, atau P itu disebut dengan price. Jadi P di sini itu adalah price. Price atau harga. Sedang Q di sini adalah quantity atau banyak barang. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang average revenue atau AR. Nah, average ini sudah pasti adalah rata-rata. Jadi ini adalah penerimaan per unit dari penjualan output. Jadi kita menghitung nih bagaimana sih sebenarnya penerimaan atau penghasilan dari sebuah unit atau sebuah produk itu kira-kira berapa. Ya, rumusnya adalah TR per Q. Ya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas teman-teman mengenai marginal revenue atau MR. MR ini adalah kenaikan atau penurunan penerimaan akibat karena adanya penambahan atau pengurangan satu unit produk. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya kadangkala ada namanya kenaikan atau penurunan dari pembelian atau penjualan suatu produk. Nah, rumusnya ada delta TR per delta Q. Kita ketemu lagi nih dengan si delta ini. Oke, masih ingat ya? Kalau delta itu berarti yang kita hitung dikurang yang sebelumnya. Oke, teman-teman, di sini ada contoh yang akan kita hitung bersama. Ya, yang pertama kita akan menghitung berapa sih sebenarnya total revenue dari harga 100 dengan quantity 50. Rumusnya berarti TR sama dengan P dikali, ini titik adalah kali ya, P dikali dengan Q. P-nya ada 100 dikali dengan 50. Maka hasilnya adalah 5.000. Nah, lalu ketika kita sudah menghitung TR-nya berapa, berarti kita bisa menghitung berapa sih jumlah dari average revenue-nya. Oke, selanjutnya kita akan hitung AR atau average revenue-nya sama dengan TR dibagi Q. Nah, TR-nya kita sudah ketemu ya, ada 5.000. Q-nya ada 50. Kita menghitung sini 1 berarti ada 100. Nih, berarti harga barang per unitnya adalah 100. Ya, kembali lagi nih ke sini. Sekarang kita akan coba hitung ya, menghitung TR sampai MR. Nah, yang pertama TR atau total revenue. Nah, rumus TR adalah TR sama dengan P dikalikan dengan Q. P tadi adalah price, Q itu adalah quantity. P-nya ada 1000 dikalikan dengan 50. Berarti di sini ada 5. Yang kedua yang akan kita hitung adalah AR atau average revenue. Nah, di sini sudah diketahui ya, TR-nya adalah 50.000 dibagi dengan Q-nya 50. Nah, di sini ada 50.000 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 1000. Yang ketiga yang akan kita hitung adalah MR atau marginal revenue. MR. Nah, rumus MR adalah delta ini segitiga ya. Delta TR
per delta Q. Nah, delta TR-nya kita bisa lihat di sini ada 15 dan 10. Delta TR berarti 15 dikurang 10 dibagi 2 dikurang 1. 15 dikurang 10 berarti 5. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah hasil dari si MR-nya. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biaya total, biaya produksi dan penerimaan. Nah, selanjutnya silahkan kalian catat dan akan ada soal untuk latihan kita semua. Ya, terima kasih. Silahkan kalau ada yang ditanyakan silahkan kontak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.